Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang logika dan komputasi. Jadi untuk video kali ini kita akan bahas tentang lebih detailnya kita akan bahas tentang logika dan proposisi ya. Jadi kita akan bahas tentang kedua hal tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke gambaran umum dari logika dan logika. Jadi logika itu dibagi dua. Ini aku sudah bikin penjelasannya. Yaitu yang disebut dengan logika pasti dan logika tidak pasti. Nah, di mana logika pasti itu dia meliputi ada satu logika pernyataan atau proposisional. Bisa disebut dengan logika predikat. Ada juga disebut dengan logika hubungan atau relation, logik, dan terakhir adalah logika himpunan. Nah, selanjutnya logika yang tidak pasti disebut dengan logika samar atau kabur atau disebut dengan fuzzy logic. Nah, ini kalau kalian sudah pernah dengar fuzzy itu disebut dengan logika samar atau logika tidak pasti. Nah, itu istilahnya. Nah, untuk logika pernyataan atau propositional logic itu adalah logika yang membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungnya sehingga dapat didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Nah, pada materi kali ini kita akan bahas tentang logika proposisional. Sedangkan logika predikat hubungan relasi mungkin kita akan bahas ya sedikit ya nanti atau mungkin di materi selanjutnya insyaallah kalau sempat. Oke. Selanjutnya ada juga disebut dengan logika predikat. Itu adalah menelaah variabel dalam satu kalimat dan kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Jadi intinya logika predikat ini dia menelaah pada variabel, ada variabel dalam satu kalimat, terus dia hitung, terus dia lakukan validitas. Nah, jadi kita akan bahas validitas argumen nanti juga ada. Selanjutnya disebut dengan logika relasi atau hubungan. Itu mempelajari hubungan antar pernyataan. Apakah relasinya simetri, refleksif, antisimetris, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya disebut dengan logika himpunan. Ini tentang membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Jadi dia lebih cenderung ke hukum-hukum logikal kayak gimana. Apakah dia logika apa ya namanya, pakai conjunction atau apa. Nah, itu nanti ada hubungannya ya. Ada hukumnya. Nah, ini logika yang selanjutnya disebut dengan logika tidak pasti. Nah, contohnya adalah logika samar atau logika samar ya. Lebih jelasnya itu merupakan nilainya tidak 0, tidak 1. Sedangkan logika pasti itu nilainya pasti 0 atau 1. Ya benar-benar ya salah-salah gitu. Nah, di logika yang ini nilainya 0,0, ya, 0,1. Nah, jadi nilainya seperti itu. Nah, kalau untuk secara deskriptif dia bilangnya gini, banyak, sedikit, sekitar X, dan sering. Nah, itu logika samar. Logika samar ini sendiri banyak terangkum dalam kecerdasan buatan. Jadi dalam AI artificial intelligence itu logika samar ini sering digunakan karena dalam logika samar itu nanti hasilnya adalah persentase ya. Berapa persen, 80%, 99, 85, 87, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi program komputer yang kita pakai saat ini dia menggunakan logika samar atau fuzzy logic ya, atau enggak fuzzy sih sebenarnya ada banyak. Nah, di sini dan juga untuk kapasitas penyimpanannya lebih kecil dan lebih cepat dibandingkan logika biner. Karena logika biner itu nilainya 0 atau 1, 0% atau 100%. Sedangkan logika samar itu ada banyak penilaian dan juga katanya sih penyimpanan lebih kecil. Itu logika samar. Nah, kita akan masuk ke logika proposisi. Logika proposisi itu sebenarnya adalah salah satu logika pasti di mana pernyataannya pasti nilainya adalah benar atau salah, 0 or 1, 0 atau 1. Jadi seperti itu. Logika yang menarik kesimpulan secara logis dari proposisi disebut dengan logika proposisional. Nah, gabungan dari proposisi atomik. Jadi logika proposisional itu adalah gabungan dari proposisi atomik. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Di sini contohnya adalah keramat proposisi. Adalah Yogyakarta adalah kota pelajar. Itu pasti benar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, semua manusia adalah fana. Apakah 4 sama dengan bilangan prima?
ada bilangan prima, oh ternyata dia salah. Ya ini kan salah ya benar gitu. 5 kali 12 sama dengan 90, ya jelas salah. Oke, seperti itu. Oke, ini kalimat bukan proposisi. Di manakah letak Pulau Bali? Nah, kita kan nggak bisa mendeskripsikan letak Pulau Bali di mana. Apakah dia di bujur timur, bujur barat berapa, atau di antara Pulau Jawa sama Pulau Sulawesi atau pulau apa gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa jelaskan secara pasti. Pandaikah dia? Nah, ini kita bisa bilang dia pandai, tapi ada orang lain yang bilang dia tidak pandai seperti itu. Andi lebih tinggi daripada Tina. Nah, lebih tingginya seperti apa sih? Nah, itu juga kita tidak bisa tahu pastinya ya. 3x minus 2y sama dengan 5x plus 4. Itu juga susah ya. Kita harus melakukan perhitungan dan juga hasilnya mungkin bisa koma. Gitu ya. X plus y sama dengan 2. Mungkin aja x-nya sama dengan 1, y1, atau mungkinnya x-nya 2 atau y-nya 2, atau mungkin x-nya 4, y-nya minus 2, kan nggak pasti kan. Nah, jadi seperti itu tidak pasti nilainya. Di sini kita akan lihat ada ini disebut dengan proposisi majemuk. Majemuk itu artinya adalah sebuah logika di mana proposisinya itu atau kalimatnya itu majemuk. Jadi cuma satu satu pernyataan. Nah, ini disebut dengan majemuk. Anda harus kuliah dengan rajin atau Anda akan gagal ujian. Mawar adalah bunga dan apel adalah buah. Nah, ini adalah proposisi majemuk. Nah, dari proposisi majemuk itu kita akan bahas. Nah, ini majemuknya berarti satu ya, satu kesatuan, satu kalimat ini. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan argumen. Setelah kita masuk ke proposisi majemuk tadi, kita masuk ke argumen dulu biar nanti ada kayak relasinya, hubungannya ya, materinya. Oke, argumen itu adalah pernyataan atau premis lebih kerennya yang diikuti dengan konklusi atau kesimpulan. Nah, di mana biasanya argumen ini premis sama konklusinya selalu bersifat selaras. Contohnya di sini adalah jika Anda tekun, Anda akan lulus ujian. Jika Anda tekun, IPK Anda sempurna. Maka dengan demikian, jika Anda tekun, Anda lulus ujian dan IPK Anda pasti sempurna. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan dari argumen ini. Nah, selanjutnya apakah ini termasuk dengan proposisi majemuk? Ya, proposisi majemuk adalah ini. Ini proposisi majemuk, dia memiliki salah satu ini. Nah, ini disebut dengan simbol logik ya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Jadi proposisi majemuk itu biasanya ada satu simbol logiknya, cuma dia tidak memiliki yang namanya apa namanya ya? Dari tidak memiliki sih, intinya ya satu proposisi, satu garis lurus, satu itu aja. Karena disebut proposisi adalah pernyataan yang memiliki yang logika yang menarik. Berarti dia ini disebut dengan proposisi majemuk karena dia memiliki kesimpulan. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya penggunaan simbol. Jadi dalam penarikan kesimpulan kita perlu yang namanya simbol. Tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk mempermudah kita aja dalam melakukan penulisan. Contohnya di sini adalah Anda tekun, kita simbolkan sebagai A, Anda lulus ujian simbolkan sebagai B, dan IPK Anda sempurna tuliskan sebagai C. Oke, yang pertama jika A maka B, yang kedua jika A maka C, dan ketiga adalah jika A maka B dan C. Nah, seperti itu penggunaan simbolnya yang tadi ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tabel kebenaran. Jadi logika proposisi itu pasti berhubungan dengan tabel kebenaran. Nah, ini yang tadi aku bilang tadi. Jadi dia disebut proposisi majemuk apabila kalimat itu memiliki yang namanya salah satu dari tabel kebenaran itu ya. Operator logika namanya. Jadi tabel kebenaran itu sebenarnya adalah suatu tabel yang menunjukkan nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi atomik. Jadi seperti itu. Atomik itu ya, kalau kalian tahu atomik itu berarti satu ya, satu proposisi seperti itu. Nah, untuk tabel kebenaran sebenarnya secara umum ada 1, 2, 3, ada 4 ya yang umum dipakai. Ada yang disebut dengan conjunction atau operator logika yang pengganti apa ya, variabel proporsional untuk dan ya, n ya. Nah, dia akan bernilai benar, conjunction ini. Nah, dia akan bernilai benar itu apabila semua nilainya adalah true. Nah, seperti itu. Ini n. Nah,
A dan B itu adalah sebuah variabel proporsional. Nah, ini dia adalah variabel proposisional majemuk sebagai pengganti kalimat proporsional. Nah, nilai true and false ada nilai variabel proporsionalnya, true and false-nya. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalkan ada and, or, atau maka, jika, nah itu disebut dengan variabel proporsional majemuk gitu. Nah, proporsional majemuk ini kita akan pakai terus ya sampai ke materi terakhir nanti untuk logik komputasi ini. Nah, selanjutnya untuk tiga variabel yang digabungkan. Nah, kalau untuk penggabungan tiga variabel operator logik itu kita bisa menggunakan tanda kurung, di mana tanda kurung itu tujuannya adalah untuk mendahulukan yang mana dulu yang kita akan proses logiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya disebut dengan disjunction, atau jika dia bernilai benar atau salah satunya benar, itu pasti nilainya adalah true, hasilnya adalah true. Jadi seperti itu. A atau B. Jika A-nya benar, B-nya benar, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini dia akan salah apabila kedua pernyataannya salah. Jadi seperti itu. Jadi intinya belajar logika ini adalah belajar menarik kesimpulan berdasarkan operator logik yang ada. Intinya seperti itu. Dengan rumus atau tabel yang sudah ada seperti ini. Nah, ini tinggal dihafal aja tabelnya. Jadi intinya tabel yang kita harus hafal itu ada 4. Disjunction, conjunction, implikasi, dan biimplikasi. Nah, dari 4 itu bisa turunan, itu ada banyak nanti. Kita akan bahas nanti untuk di materi selanjutnya ya, video selanjutnya. Nah, dalam implikasi yang disebut dengan antecedent dan konsekuen. False jika antecedent true dan konsekuen adalah false-nya adalah B. Nah, ini misalkan antecedent itu adalah jika nilai A-nya adalah true semua, dan sedangkan nilai konsekuen false-nya adalah B semua. Nilai konsekuen B-nya adalah false semua. Nah, kita coba lihat sini. Dia akan bernilai false jika A-nya adalah true. Dicari aja kalau true. Nah, A-nya true. Oh, ternyata di sini ya. Berarti intinya nih, kalau ini ya istilah kayak gini, karena kalau bisa memahaminya. Jadi gampangnya gini. Biimplikasi, hasil pernyataan biimplikasi akan bernilai false jika pernyataan A itu true dan pernyataan B adalah false. Nah, seperti itu. Jadi ini bacanya agak susah ya, antecedent konsekuen itu agak susah. Jadi bilang aja gini, jika pernyataan A dan B isinya adalah true dan false, maka implikasi dari pernyataan A dan B itu pasti adalah false. Sisanya itu pasti adalah true. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah biimplikasi. Ini gampang aja. Dia akan bernilai true apabila semua variabelnya bernilai sama. Misalkan false false, A false, B dan false, B false, maka hasilnya variabel proposisinya akan bernilai variabel hasil operator logiknya akan bernilai true. Jadi seperti itu. Nah, ini disebut dengan variabel proposisi ya, variabel proposisi. Nah, kalau ini disebut dengan kalimat proporsional majemuk. Nah, seperti ini. Yang contoh tadi di awal tadi ya. Nah, ini disebut dengan kabel proporsional majemuk ini. Proposisional majemuk. Nah, karena dia memiliki satu operator logik yaitu N. Kalau dibuat dalam simbol, maka hasilnya adalah ini nah, ini proposisionnya kayak gini. Berarti nanti A, maka B, dan oh ya, ini masuk majemuk juga ya, proposisional majemuk yang karena jika A maka C. Oh, berarti benar ya. A maka B, A maka C. Nah, oh, berarti ini masuk proporsional majemuk ya. Karena ini tidak secara tersirat tertulis ini maka dia menggunakan operator logik maka. Tapi kita coba aja deh. Kita coba analisa lagi apakah dia menggunakan operator logik atau enggak. Jadi dalam soal misalkan ada pernyataan atau pertanyaan itu ya, biasanya logik itu tidak tersirat secara umum, tapi kita bisa analisa, oh dia menggunakan logik ini, bisa menggunakan logik ini, seperti itu. Nah, itu aja sih untuk logika komputasi di awal. Nanti kita akan bahas lagi ya logika yang seperti apa nanti yang ada di dalam logika komputasi ini. Nah, nanti untuk
apa ya, untuk ada ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan aja tanyakan di kolom komentar. Nah, jadi untuk link referensinya sebenarnya saya link referensinya, tidak terlalu banyak, nanti akan saya, masukkan juga. Cuma di sini saya dapatnya, sini aku dapatnya dari anu ya, dari buku offline. Jadi nanti kalian bisa cari aja hasilnya di online-nya kalau misalkan ada ya di internet ya. Tapi di sini aku pakai buku offline. Nah, kalau yang PDF-nya, tinggal cari aja sih. Ini saya ada versi bahasa Inggrisnya juga ada, nanti aku masukkan juga di anu ya, di kolom deskripsi. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.